kita lihat firman Tuhan langsung, pentingnya untuk mengetahui kairos Tuhan. Ya, sekali lagi, pentingnya mengetahui kairos Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Daniel, Daniel pasalnya yang ke-10. Daniel pasal 10, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-11, 12, dan 13. Ya, Daniel 10, 11, 12, 13. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama, engkau berniat untuk mendapat pengertian. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat 13. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini saya ingin kita untuk belajar tentang pentingnya mengetahui kairos Tuhan, ya. Pentingnya untuk mengetahui kairos Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa orang-orang percaya. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa orang-orang percaya. Ya. Buat apa kita berdoa? Buat apa Bapak Ibu Saudara kita berdoa, lalu doa kita nggak dijawab? Perhatikan Saudara. Doa Daniel, tahukah Saudara bahwa sesungguhnya doa Daniel itu sudah dijawab oleh Tuhan 21 hari yang lalu. Jadi perhatikan Saudara. Kata Gabriel yang datang menemui Daniel pada saat dia berpuasa 21 hari. Dan Saudara, ternyata doa Daniel itu sudah dijawab oleh Tuhan 21 hari yang lalu, tetapi dia belum memperoleh jawabannya. Nah, yang datang kepada dia untuk bertemu dengan Daniel adalah malaikat yang bernama Gabriel. Jadi Daniel itu didatangin oleh seorang malaikat yang bernama Gabriel. Gabriel ini adalah malaikat pembawa pesan. Saudara masih ingat ketika Maria didatangin oleh malaikat untuk membawa pesan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, malaikat yang sama, Gabriel yang sama, inilah yang mendatangi Daniel untuk membawa pesan Tuhan, jawaban dari doa Daniel. Daniel berpuasa selama 21 hari. Dan Saudara, kenapa Daniel tidak menerima jawabannya?
Karena ternyata, saudara perhatikan, Anda harus mengetahui bahwa kita akan berhadapan dengan penguasa udara. Ketika Anda berdoa, doa Anda dari bumi akan naik ke surga, di mana Tuhan berada. Tetapi di antara bumi dan surga, ini adalah daerah angkasa, ini adalah daerah yang dikuasai oleh iblis. Angkasa di atas saudara ini adalah daerah yang dikuasai oleh iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa-doa kita kepada Tuhan pasti didengar oleh Tuhan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Pasti ada jawaban, entah iya, entah tidak, entah sabar menunggu. Ya, Saudara, perhatikan. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di atas sana ada penguasa yang bisa menahan doa Anda untuk Anda menerima. Doa daripada Daniel, terima kasih. Doa daripada Daniel itu sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saudara perhatikan. Sejak hari pertama dia berdoa, berpuasa, Gabriel katakan kepada dia, tadi kita sudah baca ayatnya, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan sudah menjawab, dan Gabriel ini yang membawa pesan Tuhan, jawaban doa daripada Tuhan untuk Daniel. Saudara, namun karena di atas ini ada penguasanya, maka saudara perhatikan, Anda di dalam berdoa, kalau hal-hal itu khususnya berhubungan dengan doa syafaat, Bapak Ibu Saudara perhatikan, iblis suka menghalang-halangi di atas itu. Doa syafaat untuk sebuah kota, doa syafaat untuk sebuah bangsa, doa syafaat untuk hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak. Bapak Ibu Saudara, iblis paling suka untuk menahannya di atas. Tetapi kita bersyukur bahwa sekalipun ada iblis yang berusaha untuk menahan doa-doa kita, tetapi ada juga malaikat peperangan yang bernama Mikael yang akan ikut memerangi iblis atau Lucifer yang menguasai angkasa, yang menahan doa-doa orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan kebenaran firman Allah ini. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi Daniel, Tuhan yang sama juga mengasihi saudara dan saya. Gabriel datang dan berkata kepada Daniel, menghibur Daniel dalam puasanya yang sudah 21 hari. Daniel, engkau orang yang dikasihi. Dan pagi hari ini dia mau berkata kepadamu, Mediatrix Bala, Ramli Onibala, Florispa, Ita Pamikiran, engkau adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Engkau adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita mengalami suatu doa yang tidak dijawab oleh Allah, Anda harus memiliki satu pemikiran seperti ini. Mungkin saja iblis memerangi doa saudara di atas. Sehingga doamu kenapa kok lama dijawab? Kenapa kok jawabannya itu lama Anda terima? Perhatikan, ada penguasa yang menghadang. Penguasa udara yang menghadang, menahan doamu dijawab oleh Allah. Bukan doamu dijawab oleh Allah, bukan menahan doamu dijawab oleh Allah, tetapi menahan jawaban itu. Saudara,
Artinya, kalau sudah demikian, yang Anda harus lakukan di bumi ini adalah bukan sekedar berdoa saja, tetapi ambil puasa. Saudara, ketika kita mengambil puasa, maka peran dua malaikat ini akan sangat besar di dalam Anda menerima jawaban-jawaban doa. Yaitu, Gabriel akan mempertahankan jawaban doa itu tidak direbut oleh iblis. Dan Mikael, malaikat Mikael, akan melakukan satu tindakan peperangan memerangi Lucifer, memerangi iblis yang berusaha untuk menahan jawaban doa saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan. Ternyata saudaraku terkasih, ya, ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iblis sangat tidak suka doa-doa untuk sebuah bangsa. Iblis tidak suka doa-doa pemulihan. Iblis tidak suka yang namanya doa untuk apa kehendak Tuhan bagi sebuah bangsa. Iblis tidak suka doa untuk mendapatkan pengertian. Perhatikan, doa untuk mendapatkan pengertian daripada Allah untuk hal-hal yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, iblis gak suka. Jadi saudara harus mulai mengetahui hal-hal seperti ini, saudara. Dan jangan sampai saudara tidak memiliki pengetahuan ini. Jangan sampai Anda tidak memiliki pengetahuan ini. Sehingga Anda merasa bahwa, kenapa doaku gak dijawab Tuhan? Kenapa doaku gak dijawab Tuhan? Mungkin Tuhan tidak mengasihi aku. Tetapi sekali lagi, ketika terjadi penundaan, bukan penundaan oleh karena Allah menunda menjawab doa Daniel, tetapi karena iblis menahan, doa itu di atas. Gabriel harus berperang menghadap iblis seorang diri awalnya, saudara, selama 21 hari. Tetapi puji Tuhan, Mikael datang untuk membantu Gabriel, sehingga Gabriel segera untuk pergi membawa jawaban doa. Saudara, 21 hari, saudara. Dan ini 3 minggu ya. Ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Nah, Daniel adalah seorang pemuda Ibrani yang mendapatkan pesan khusus daripada Allah tentang akhir zaman. Untuk mengerti tentang keadaan akhir zaman. Untuk mengerti penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang sama itu juga sedang bekerja di hari-hari ini untuk orang-orang percaya, secara khusus buat pemuda-pemudi, pemuda remaja di akhir zaman ini mendapatkan 3 bagian daripada nubuatan firman Allah. Dan orang tua hanya mendapatkan 1 saja. Yoel 2, 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka yang pertama, anak-anak muda akan mendapatkan ini. Anak-anak muda laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang tua hanya mendapatkan mimpi saja. Dan yang kedua, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Jadi orang muda akan bernubuat. Teruna-teruna atau orang muda juga akan mendapatkan penglihatan. Hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nubuatan untuk penghujung akhir zaman, bagaimana Allah akan bekerja dan memakai generasi hari ini. Untuk mendapatkan penglihatan, untuk mendapatkan nubuat, mimpi-mimpi, dan semuanya butuh pengertian.
Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengerti mimpi kita sesuai dengan kehendak, sesuai dengan pikiran kita. Kita tidak boleh menerjemahkan nubuat itu sesuai dengan pikiran kita. Kita tidak boleh menerjemahkan penglihatan bahasa roh sesuai dengan pikiran kita. Roh Kudus akan menerjemahkannya kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita roh pengertian. Tuhan akan memberikan kepada kita roh pengertian untuk mengerti tentang penglihatan-penglihatan yang kita lihat, tentang mimpi-mimpi yang kita dapatkan, bahkan tentang bahasa roh yang keluar dari mulut kita. Nggak boleh kita terjemahkan sesuka-suka kita. Nah, saudara, perhatikan. Dunia ini sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus bahwa dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3, 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Orang yang tidak tahu, ketika dunia makin tidak tahu mengasihi, kejahatan itu pasti meningkat. Tidak mau berdamai, pasti kejahatan meningkat. Suka menjelekkan orang, kejahatan meningkat. Tidak dapat mengekang diri, kejahatan meningkat. Garang, kejahatan meningkat. Tidak suka yang baik, kejahatan meningkat. Suka mengkhianat, kejahatan meningkat. Tidak berpikir panjang, kejahatan meningkat. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini menyebabkan kejahatan meningkat. Masa yang sukar yang akan terjadi di dunia akhir zaman. Dan hal ini menyebabkan Matius 24 ayat 12. Ketika dosa meningkat, ketika dosa eskalasinya naik tinggi, yang terjadi adalah Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya dosa kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24, 12, Yesus mengatakan, ketika dosa bertambah-tambah, maka kasih pun berkurang-kurang. Dosa naik, kasih berkurang. Dosa bertambah, kasih menurun. Bapak Ibu lihat Yesaya 30 ayat 1. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Ini anak-anak pemberontak ini adalah anak-anak yang melakukan rancangan yang bukan rancangan Tuhan. Padahal ada rancangan Tuhan bagi kita, masa depan yang penuh harapan. Anak-anak pemberontak ini yang memasuki suatu persekutuan. Perhatikan. Anak-anak pemberontak ini memasuki suatu persekutuan, sebuah ibadah yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saudara, jadi ada anak-anak pemberontak yang beribadah, tetapi bukan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini menyebabkan dosa bertambah. Ini menyebabkan dosa bertambah. Kasih kebanyakan orang menurun, dosa meningkat. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan. Perhatikan. Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi dunia ini. Anda perhatikan Roma pasal 5, 20, 22. Di mana dosa bertambah, kasih karunia Tuhan pun bertambah-tambah. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Di mana dosa bertambah-tambah,
di situ juga kasih karunia Allah. Di situ kasih karunia Allah pun bertambah-tambah. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5:20-22. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, perhatikan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dosa nambah, kasih karunia pun berlimpah. Ini berarti kasih karunia Tuhan dilipat gandakan di tempat di mana dosa bertambah-tambah. Saudara perhatikan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika nubuatan firman Tuhan bahwa dosa akan bertambah-tambah, Bapak Ibu Saudara, Allah juga memberikan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita tidak perlu takut dengan keadaan dunia yang semakin jahat ini. Kita tidak perlu takut dengan keadaan dunia yang semakin jahat ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya Jesus, haleluya. Karena akan ada kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dianugerahkan Allah di tengah-tengah dunia yang dosanya makin bertambah-tambah itu. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita akan berbuat dosa lebih banyak lagi supaya kasih karunia Allah bertambah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita yang kenapa? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi saudara, orang Anda dan saya yang sudah mengalami kasih karunia Allah, mendapatkan kebenaran Allah yang memerdekakan kita dari dosa-dosa kita, saudara, kita tidak bisa berbuat dosa lagi, atau kita adalah orang yang tentunya tidak akan berbuat dosa dengan sengaja, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan, di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia Allah akan berlimpah-limpah Allah curahkan. Makanya sekali lagi selalu ada jaminan firman Tuhan bagi Anda dan saya. Jangan takut. Sekalipun dunia ini makin jahat, saudara, tetapi perhatikan, akan ada perhatian Allah, akan ada curahan kasih karunia Allah yang semakin bertambah-tambah, berlimpah-limpah di mana dosa yang bertambah-tambah itu. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kita tetap tidak bisa keluar dari dunia ini sebelum waktu kita. Jadi bertahanlah. Bertahanlah ketika Anda sedang menghadapi keadaan dunia yang makin jahat ini. Mungkin Anda mengalami keadaan di mana hati tidak damai. Hati tidak damai. Tetapi perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Nah, bagaimana kita mendapatkan peran Roh Kudus? Iya. Bagaimana kita mendapatkan peran Roh Kudus itu bertambah-tambah dalam hidup kita? Mari masuk di dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan doa biasa-biasa. Jangan hanya doa minta. Tetapi masuk di dalam doa di mana Anda beri. Iya. Anda memberi kepada Tuhan. Memberi apa Bapak Ibu Saudara? Memberi
pujian, penyembahan saudara kepada Tuhan. Masuk di dalam dimensi roh. Masuk di dalam ruang maha kudus Allah. Bapak ibu saudara, jika Anda masuk di dalam ruang maha kudus Allah, Anda akan tahu kapan Anda harus bertindak. Kapan Anda harus melakukan sesuatu. Anda akan dituntun oleh Roh Kudus. Sekalipun kata saya kemarin kepada anak-anak muda. Coba lihat 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mungkin Anda merasa saya ini bodoh, saya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Saya ini lemah, ya keadaan fisik saya lemah. Perhatikan, jika Anda mau masuk di ruang maha kudus Allah, jika Anda mau bersemangat digerakkan Roh Kudus untuk saudara masuk di hadirat Allah, mengalami Tuhan, saudara perhatikan. Saudara yang tadinya bilang bodoh, saudaraku, Anda yang tadinya bilang bodoh, haleluya, Anda yang tadinya berkata, saya lemah, Anda akan mendapatkan kekuatan, Anda akan mendapatkan hikmat, pengertian di hadirat Allah. Anda akan menjadi orang yang pandai ketika Anda masuk di dalam hadirat Allah. Dan Andalah yang akan dipakai oleh Tuhan. Seperti 1 Korintus 1 ayat 7. Yang bodoh bagi dunia akan dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Wow. Amin. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan, makanya Paulus bilang kepada Timotius, jangan sampai orang menganggap engkau rendah karena engkau muda ya. Timotius, Paulus bilang, Timotius, jangan karena kamu muda orang menganggapmu rendah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, masuk hadirat Tuhan itu Anda akan mendapatkan hikmat Tuhan, kepandaian Tuhan, pengetahuannya Tuhan, pengertian daripada Tuhan. Anda akan mendapatkannya. Sebab itu saudara, jangan pernah melemahkan diri Anda sendiri. Jangan pernah merasa bodoh lagi. Jangan pernah merasa lemah lagi. Jika Anda masuk hadirat Tuhan, di tengah-tengah dosa yang bertambah-tambah yang melemahkan Anda, maka Anda akan menjadi orang yang kuat. Orang yang berpengertian, orang yang tidak akan berpikir pendek. Tapi Anda karena mendapatkan pengertian seperti kepada Daud, dia dikuatkan kembali. Kenapa? Ketika kita tidak mengerti dengan keadaan dunia ini, kita tidak mengerti dengan kehidupan kita, banyak masalah terjadi dalam hidup kita, kita nggak mengerti, itu sangat melemahkan Anda secara jiwa, secara tubuh, dan secara roh. 3 dimensi manusia ini akan mengalami lemah, penurunan kekuatan. Kenapa? Karena melihat keadaan dunia yang tidak Anda mengerti ini. Karena mengalami masalah-masalah yang Anda tidak mengerti. Kenapa terjadi? Bagaimana menyelesaikannya? Roh, jiwa, dan tubuh Anda akan dibuat lemah oleh keadaan dunia yang makin jahat ini. Saudara, perhatikan. Saudara perhatikan, kita harus selalu ada dekat dengan Tuhan. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, maka semakin Anda jauh dari kelemahan. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda mendapatkan kepandaiannya Tuhan, hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan, pengertian untuk mengerti masalah-masalah yang sedang Anda alami dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk Anda bisa melewati masalah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Anda perhatikan Yusuf. Yusuf ini hikmat yang datang daripada
yang ada padanya bukan hikmat dia. Pengetahuan yang ada pada Yusuf bukan daripada diri dia, tetapi datang dari kedekatannya dengan Tuhan. Datang dari kedekatannya. Amsal 1 ayat 7. Permulaan segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan adalah permulaan awal daripada pengetahuan. Anda tidak akan menjadi orang Kristen yang bodoh jika Anda dekat dengan Tuhan. Kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, Anda tidak suka pujian penyembahan, tidak suka tinggal di hadirat Tuhan, tidak suka mendengarkan suara Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sehari-hari ini saya banyak kali ada di hadirat Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Saya diberikan pengertian, saya diberikan kekuatan, saya dibuat yang tadinya khawatir, dibikin tidak khawatir. Yang tadinya saya memikirkan tentang penyakit saya, ini katanya dokter ini harus dikerik, ini dioperasi nih. Karena ini asam uratnya sudah membatu. Asam urat saya ini sudah membatu dan sempat saya kepikiran ketika dokter bilang harus dioperasi, Bu. Kalau enggak akan begitu terus, ya. Saya sempat kepikiran, Tuhan, ini tangan kiri saya nggak berfungsi betul. Saya nggak bisa pakai buka pintu kamar, pintu mobil dengan tangan kiri. Tangan kiri ini nggak bisa menggenggam dengan kuat. Kenapa? Kelingking saya nggak bisa ditekuk. Sempat saya kepikiran, tapi ketika saya masuk hadirat Tuhan, nggak lagi saya khawatir dengan keadaan ini. Nggak lagi. Karena saya tahu Tuhan masih memberi saya kekuatan. Saya tahu bahwa saya masih cukup mampu menghadapi keadaan ini. Dari tangan kiri saya yang lemah karena asam urat ini. Saya tidak khawatir dengan penyakit saya. Ketika saya berpikir tentang keuangan untuk berangkat ke luar sana, ke Amerika, kalau saya tidak di hadirat Tuhan, kalau saya tidak masuk hadirat Tuhan, saya khawatir. Dari mana duitnya? Banyak sekali duitnya Tuhan. Iya. Banyak sekali duitnya. Tetapi ketika saya masuk hadirat Tuhan, semua kekhawatiran saya berlalu. Semua kekhawatiran saya lenyap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Betapa kita butuh untuk datang dekat dengan Tuhan. Karena kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi kita yang butuh Tuhan. Jadi datang mendekat kepada Tuhan adalah karena kita tahu hidup kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita ini harus bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan bergantung kepada kekuatanmu. Jangan bergantung kepada akalmu. Jangan bergantung kepada itu. Jangan bergantung kepada hartamu. Jangan bergantung kepada pendidikanmu. Mau S3 kek, S-teler kek, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan menggantungkan dirimu kepada yang bisa hilang. Pengetahuan bisa hilang, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Anda ingat pelajaran kita tentang Yusuf, tentang Goshen. Yusuf ini bukan orang yang sekolah tinggi. Ya. Yusuf ini cuma anak papa, anak yang dikasihi papanya. Anak yang dimanjakan papanya. Tetapi Yusuf yang baru keluar dari rumah langsung mengalami begitu banyak ujian dan pencobaan. Boro-boro Yusuf punya pendidikan tinggi, Bapak, Ibu, Saudara. Enggak. Yusuf tidak punya pendidikan tinggi sama dengan Musa. Yusuf itu pendidikannya dia dapat dari ketika dia mengalami pengalaman lembah kekelaman. Ketika dia dimasukkan saudaranya di sumur. Lalu dia dijual sebagai budak. Dia mulai dijajakan sebagai budak. Ditawar orang. Karena dia kurus kering, dia lama laku. Yusuf lama laku. Puji Tuhan kalau Anda lama laku.
ya. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat Anda. Wanita-wanita yang umurnya sudah mulai mendekati 30-40. Mungkin Anda berpikir Anda itu lama laku. Bersyukur sama Tuhan karena yang terbaik Tuhan sudah siapkan di ujung sana. Jangan jalan potong. Katakan amin. Haleluya. Sudah perhatikan, Yusuf itu lama laku sebagai budak. Pada akhirnya dia dijual ke Jenderal Potifar. Dan dia difitnah oleh istri Potifar. Masuklah penjara dia. Tetapi di penjara itulah Tuhan mengangkat dia ke istana raja. Menjadi orang nomor 2. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Tuhan kasih dia penglihatan, visi. Orang-orang muda akan dibangkitkan Tuhan. Orang-orang muda akan dibangkitkan Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Untuk dipenuhi dengan Roh Kudusnya. Diberikan pengetahuan-pengetahuan Roh Kudus. Diberikan penglihatan-penglihatan. Bapak Ibu Saudara, visi. Dan Yusuf ini mendapatkan visi sejak dari rumah bapaknya. Penglihatan. Dan dia tidak mengerti. Makanya saking tidak mengerti tentang visi, dia ngomong sama saudara-saudaranya, sama ayahnya. Sampai kemudian saudara-saudara marah, ayahnya pun menegur dia. Masa si ayah ibumu akan tunduk kepada kamu, akan hormat kepadamu? Masa sih gitu ya, mereka nggak percaya. Tetapi justru apa yang bodoh bagi mereka, dipakai Allah untuk mempermalukan mereka sendiri. Perhatikan saudara, Yusuf bisa menerjemahkan penglihatan. Bahkan mimpi daripada raja bisa dia terjemahkan. Itu dari mana datangnya? Dari kedekatannya dia sama Tuhan. Dia mendapatkan hikmat dan pengertian. Pengetahuan Allah datang kepada dia ketika dia suka ada di hadirat Tuhan. Saya tidak sedang berkata pendidikan formal tidak penting. Saya pun sekolah, Bapak Ibu ya. Saya tidak sedang mengatakan pendidikan formal itu tidak penting. Pendidikan formal penting. Tetapi saya mau berkata kepada saudara yang tidak sampai mengenyam pendidikan tinggi. Iya. Ada cara kita menjadi pinter. Ada cara di mana kita akan menjadi orang yang berhikmat. Yang dipakai di bangsa kita adalah masuk hadirat Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan, dengarkan tuntunan Roh Kudus. Anda akan mendapatkan hikmat bagaimana melakukan ini, melakukan itu. Anda tidak akan rugi, Anda tidak akan buang energi, Anda tidak akan buang modal. Ketika Anda lepas investasi, Anda akan diberkati Tuhan. Investasimu tidak akan habis dalam arti karena rugi, karena bodoh, karena tidak mengetahui investasi itu. Kita lepas uang kita ke investasi bodong, itu bodoh namanya. Ya, kita nggak mendapatkan hikmat Tuhan. Bapak Ibu, betapa banyak orang, apakah di pemirsa ada di antara Anda yang menjadi korban investasi bodong? Ya, yang awalnya Anda bisa withdraw uang Anda di bank, dan kemudian Anda mendapatkan uang yang luar biasa, percepatan yang luar biasa. Tetapi ketika Anda terlena di situ, Anda taruh lagi uang Anda, maka disitulah Anda akan mengalami kerugian. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan perhatikan, oleh karena Yusuf yang tidak sekolah ini, tetapi yang dekat dengan Tuhan, yang mendapatkan hikmat pengertian daripada Allah, maka keluarganya pun terpelihara di musim kelaparan 7 tahun. Saudara, bangsa Mesir terpelihara dari kelaparan karena apa? Yusuf punya otak yang dia dekat dengan Tuhan. Tuhan mengisi otak Yusuf itu dengan hikmat, kepandaian, pengetahuan daripada Allah. Ketika dia mulai mengumpulkan seluruh gandum di Mesir, bahan makanan di Mesir, itu hikmat Tuhan adanya. Bagaimana seorang menteri pertanian akan mengumpulkan hasil panennya untuk memelihara rakyat di musim kelaparan mendatang. Bagaimana pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan akan memiliki pengetahuan yang luar biasa sehingga
bangsanya tidak mengalami kelaparan sekalipun ada musim kelaparan. Saya kemarin di grup kami muncul video katanya Belanda mengalami kelaparan, ya, bahan makanan tiada. Tetapi teman kami di Belanda, dia kirim video di mana dia ada di supermarket besar, di mana penuh dengan bahan makanan. Jadi dia bilang bahwa informasi video yang beredar saat ini tentang Belanda sedang kelaparan adalah hoax. Karena dia langsung pergi ke supermarket dan buat video. Hari ini dia bilang, hari kemarin tanggal 23 Juli, saya ada di supermarket. Dan di sini saya bisa tunjukkan kepada Anda, Belanda tidak sedang kekurangan makanan. Nah saudara, kalaupun itu terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti di sana, di pemerintahannya, tidak ada orang yang dekat dengan Tuhan, yang mendapatkan hikmat Tuhan bagaimana mengelola masa-masa kejayaan panen besar, di mana panen itu bagaimana harus dikumpulkan untuk kita menghadapi masa paceklik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan, saya akan akhiri di sini ya Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang setia dengan perjanjian. Allah kita adalah Allah perjanjian dan Dia setia dengan perjanjiannya. Dia berjanji akan memelihara keturunan Israel dan benar terjadi. Mereka keluar dari tanah perjanjian Kanaan dan mereka pergi ke Mesir. Dan Raja Mesir, Firaun, memberikan tanah Goshen buat mereka. Di tanah Goshen inilah janji pemeliharaan Allah atas Israel terjadi. Mesir kelaparan, Goshen yang ada di Mesir, tempat pemeliharaan Allah itu tetap ada makanan di sana. Ketika Anda masuk hadirat Tuhan, Anda akan terpelihara. Anda tidak akan meminta-minta makan beras ke orang. Anda tidak akan ngutang sana, ngutang sini untuk makan minum saudara, untuk membayar biaya listrik saudara, biaya hidup saudara. Makanya mari masuk di hadirat Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya, berkat rohani, dan akan diikuti dengan berkat jasmani. Tuhan akan anugerahkan kepada saudara. Tuhan akan memberi Anda kemampuan bagaimana mengelola uang yang tinggal sedikit pada Anda. Tuhan akan memberi kemampuan kepada Anda untuk jangan ngutang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Jangan ngutang lagi. Kalau Anda pengusaha, Bapak Ibu yang tahu memainkan dana yang ada pada saudara, silakan. Karena Anda tahu bahwa Anda tidak akan rugi dengan berhutang di bank. Tetapi jika Anda tidak tahu mengelola uang yang banyak, berhenti berhutang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Mendingan kita sedikit punya daripada banyak punya, tapi kemudian hilang karena tidak mampu untuk mengelola. Itu semua hikmat datang daripada Tuhan. Hikmat itu semua datang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sedikit bersaksi. Waktu kami butuh mobil di sini, di ND. Iya. Saudara, itu saya cuma masuk di hadirat Tuhan. Saya hanya masuk di hadirat Tuhan, nggak cukup duitnya untuk beli mobil. Dan kemudian Roh Kudus ngomong sama saya, lepaskan apa yang ada padamu. Waktu saya bilang, Tuhan, Engkau bisa mendatangkan dana cukup untuk beli mobil ini dengan banyak cara. Dan Tuhan bilang sama saya, Roh Kudus taruh di hati saya, suara saya dengar jelas bilang begini, lepaskan apa yang ada padamu. Jadi uang yang saya kumpulkan untuk saya berangkat ke luar negeri, dilepas untuk beli mobil. Bapak Ibu Saudara, dan apakah Tuhan saya meninggalkan saya? Tidak. Malah kemudian Dia memberkati saya seperti jumlah yang saya lepaskan. Ya. Sebulan yang lalu. Ya. Sebulan kemudian saya sudah mendapatkan sejumlah dana yang saya lepaskan. Nah, saudara, cara Tuhan itu enggak kita bisa mengerti. Maka itu masuk di Goshenmu. Masuk di ruang di mana engkau akan bertemu dengan Tuhan.
Pagi ini saya akan bicara di gereja kami. Tema yang saya ambil itu, tiba-tiba saya dapatkan tadi malam, saya belajar sekamar dengan Yesus. Ya, sekamar dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ini nggak pernah terpikir tuh saya mau punya tema ini. Tetapi tiba-tiba waktu belajar tadi malam, saya dapatkan hikmat Tuhan untuk memberikan judul khotbah saya di ibadah minggu kami, di gereja kami, on-site kami, itu sekamar dengan Yesus. Yuk, sekamar dengan Yesus. Maka apa yang ada pada Yesus akan Anda miliki. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tundukkan kepala, kita berdoa.